Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan untuk persamaan dasar akuntansi. Silahkan disimak baik-baik videonya. Oke, laporan keuangan yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu merupakan suatu laporan mengenai perhitungan hasil yang dicapai suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, laporan laba rugi ini terdiri atas beberapa elemen atau unsur, yaitu penghasilan dan beban. Nah, beban ini terbagi lagi. Di antaranya beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan beban penyusutan peralatan. Untuk jumlahnya ini semua kita dapat dari mana? Nah, kita perhatikan kembali pada persamaan dasar dari salon Gemini. Untuk penghasilan, di sini ada 3 transaksi penghasilan. Sebelumnya untuk tanda merah ini itu saya tandai sebagai elemen atau unsur untuk laporan keuangan. Nah, penghasilan yang pertama di transaksi tanggal 5 sebesar 6.250.000. Kemudian di transaksi tanggal 11 sebesar 10.250.000 dan di transaksi tanggal 14 4.250.000. Dari ketiga transaksi penghasilan ini kita jumlahkan, maka dapatlah penghasilan sebesar 20.750.000. Nah, kemudian untuk bebannya kita lihat kembali pada persamaan beban perlengkapan di transaksi tanggal 15 bagian A. Di sini ada beban perlengkapan sebesar 2.500.000. Kita masukkan ke sini. Kemudian beban gaji 2 juta. Beban gaji 2 juta di transaksi tanggal 12. Kita masukkan kembali pada laporan laba rugi. Beban sewa sebesar 1.250.000. Kita lihat pada persamaan terdapat di transaksi tanggal 15 bagian C sebesar 1.250.000. Kita masukkan ke laporan laba rugi. Nah, kemudian beban iklan di transaksi tanggal 10 sebesar 250.000. Kita masukkan kembali pada laporan laba rugi sebesar 250. Dan yang terakhir beban penyusutan peralatan. Nah, beban penyusutan peralatan di tanggal 15B sebesar 1.250.000. Nah, dari kelima beban ini kita jumlahkan kembali, dapatlah 7.250.000. Nah, untuk mengetahui apakah usaha atau perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi, kita lihat dari jika penghasilan lebih besar daripada beban, berarti dia memperoleh laba. Namun kebalikannya, jika penghasilan lebih kecil daripada beban, maka dia mengalami rugi. Nah, di sini penghasilan sebesar 20.750.000 dan beban usahanya sebesar 7.250.000, maka dapatlah laba bersih sebelum pajak sebesar 13.500.000. Oke, laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan ekuitas perusahaan. Nah, pada laporan perubahan modal, saya memberi contoh di sini untuk salon Gemini periode 31 Agustus 2016. Unsur yang terdapat pada laporan perubahan modal, yang pertama modal awal, kedua dia laba atau rugi, yang ketiga FRIFA, dan yang keempat modal per 31 Agustus atau modal akhir. Nah, untuk modal awal 60 juta ini kita ambil dari persamaan setoran modal sebesar 60 juta. Kemudian
karena salon Gemini ini mengalami laba, maka kita tulis di sini laba usaha sebesar 13.500.000. 13.500.000 ini dari laporan laba rugi ya. Dari laporan laba rugi sebesar 13.500.000. Dan untuk Freeve itu kan merupakan pengambilan pemilik. Maksudnya pemilik ini mengambil uang perusahaannya untuk keperluan pribadinya, maka kita kurangi dari laba yang kita peroleh. 2 juta ini dari persamaan di tanggal 9 sebesar 2 juta. Dari 13.500.000 yang merupakan laba dikurang dengan Freeve sebesar 2 juta, maka dapatlah penambahan modal sebesar 11.500.000. Nah, untuk modal akhir, modal awal kita jumlahkan dengan penambahan modal, maka dapatlah modal akhirnya sebesar 71.500.000. Oke. Kemudian jika pada persamaan tidak terdapat Freeve, maka di laporan perubahan modalnya itu untuk laba dan modalnya kita langsung jumlahkan saja, maka dapatlah modal akhir. Oke. Terakhir, laporan neraca. Nah, laporan neraca ini merupakan suatu laporan yang menyajikan keadaan keuangan suatu perusahaan, di mana neraca ini terdiri atas beberapa unsur, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva terdapat aktiva lancar, aktiva tetap, dan pasiva itu terdiri atas utang dan modal. Nah, yang pertama untuk aktiva lancar itu kas, piutang, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan. Nah, untuk jumlahnya ini kita ambil dari persamaan. Misal untuk kas pada kolom kas di sini saldo akhirnya itu sebesar 25.250.000. Untuk yang berwarna hijau ini saya tandai sebagai unsur atau elemen laporan neraca. Untuk kolom kas di sini terdapat 25.250.000. 25.250.000. Kemudian piutang 4 juta. Pada kolom piutang nilai akhirnya itu 4 juta, maka kita masukkan pada neraca sebesar 4 juta. Sewa dibayar di muka 28.750.000, dan perlengkapan 1.250.000. Oke. Nah, setelah memasukkan semua yang tergolong aktiva lancar, maka kita jumlahkan dan dapatlah jumlah aktiva lancar sebesar 59.250.000. Nah, sekarang aktiva tetap. Aktiva tetap itu peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kembali kita ambil pada nilai akhirnya untuk peralatan sebesar 25 juta. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.250.000. Nah, di sini 1.250.000. Maka dapatlah aktiva tetap sebesar 23.750.000. Peralatan kita kurangi dengan akumulasi. Nah, jumlah aktiva lancar kita totalkan dengan jumlah aktiva tetap, maka dapatlah jumlah aktivanya sebesar 83 juta. Nah, sekarang pada kolom pasiva. Nah, pada kolom pasiva ini terdiri atas utang dan modal. Utang usaha, kita kembali ke persamaan. Utang usaha di sini sebesar 11.500.000. Nah,
11.500.000. Kemudian untuk modal, kita ambil yang modal akhir ya. Untuk penyusunan neraca ini kita ambil modal akhir, kita lihat pada perubahan ekuitasnya. Sebelumnya kan kita sudah memperoleh modal akhir atau modal per 31 Agustus sebesar 71.500.000. Ini yang kita pindahkan pada neraca untuk modal sebesar 71.500.000. Maka dapatlah jumlah pasifa sebesar 83 juta. Nah, aktiva dan pasifa itu harus sama jumlahnya. Seperti bentuk persamaan itu harta sama dengan utang tambah modal. Untuk informasi lain kalian bisa lihat pada blog saya. Linknya saya sudah sertakan pada description. Di sini kalian bisa lihat beberapa materi yang sudah saya sediakan.